Ya, shalom semuanya. Kita bertemu dalam contextual Bible reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-55. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan berikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat penghentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa penghentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaimu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asli di antaramu, dan semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala, di mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus memutuskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang, dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yaitu kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus banyak itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk
mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yubel. Dalam tahun Yubel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yubel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yubel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yubel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu, sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milik. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudahnya ia menyerahkan diri, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yubel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar,
maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Bacaan kita pagi ini ada beberapa bagian yang sangat-sangat penting kita perhatikan, dan nanti kita coba bikin beberapa aplikasi praktis pada masa kini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 berkenaan dengan tahun Sabat bagi tanah. Ya. Jadi Tuhan berfirman pada Musa untuk sampaikan pada umat Tuhan bahwa mereka boleh mengelola tanah ini selama 6 tahun, tapi tahun ke-7 tidak boleh dibudidayakan. Nah, poin penting, pengajaran penting adalah bahwa tanah adalah milik Tuhan, tanah adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu umat Tuhan harus mengelola tanah itu menurut caranya Tuhan. Dan dalam bagian ini kita menemukan di sana bahwa Tuhan menetapkan tahun ke-7 tidak boleh menanam atau tidak boleh dibudidayakan tanah itu. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana kehidupan umat Tuhan ketika tanah itu tidak ditanami. Dalam ilmu pertanian sebenarnya sederhana kalau kita memikirkan kebijakan ini ya, bahwa memang tanah kalau dikelola, ditanam tanpa ada masukan pupuk dan sebagainya akan mengalami kemerosotan nilai atau unsur haranya atau nutriennya. Sehingga perlu ada masa-masa jeda untuk mengembalikan humus tanah, kesuburan tanah dengan cara membiarkan tanah itu ya ditumbuhi oleh apa saja tanaman dan kemudian akan gugur dan humus tanah itu kembali terbentuk ya. Atau dalam kehidupan masyarakat nomaden mereka berpindah-pindah karena mungkin 1, 2, 3, 4 tahun diusahakan produktivitas dari tanah itu akan merosot dan oleh karena harus dibiarkan. Lalu mereka berpindah tempat, tetapi bagi umat Tuhan mereka tidak harus berpindah ladang, berpindah tempat. Tuhan menjamin kehidupan mereka, kebutuhan pangan di saat-saat tanah itu dibiarkan bero gitu, dibiarkan begitu saja. Nah, bagaimana kehidupan umat Tuhan dan orang-orang asing yang menetap pada umat Tuhan? Ayat yang ke-5 dan 6 saya hendak bacakan, terjemahannya tidak terlalu baik ya. Akan saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Juga janganlah kau menuai bagi dirimu sendiri apa yang dihasilkan ladangmu tahun itu, dan janganlah kau memetik bagi dirimu sendiri anggur yang dihasilkan tahun itu, karena tahun itu adalah tahun istirahat bagi tanahmu. Hasil tanah selama tahun itu bebas dinikmati semua orang, baik bagi kamu sendiri, bagi budak-budakmu, bagi pegawai-pegawaimu, dan bagi orang asing hidup di antara kamu. Juga ternak dan binatang liar berhak menikmati apa yang dihasilkan oleh tanah itu. Jadi di tahun ke-7 itu apa yang dihasilkan oleh tanah itu tanpa diusahakan oleh pemiliknya itu berhak dinikmati oleh siapa saja, ya pemilik tanah maupun orang-orang asing. Apa pelajaran penting dari situ? Bahwa dengan membiarkan tanah itu tumbuh oleh apa saja dan dinikmati secara bersama-sama pemilik maupun orang asing, sesungguhnya umat hendak diajari oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhanlah pemilik tanah, Tuhan mengatur supaya tahun 7 itu diistirahatkan, Tuhan menjamin kehidupan umatnya di tahun di mana tidak menabur itu, tidak membudidayakan tanah itu. Dialah Tuhan pemelihara baik pemilik tanah maupun orang miskin maupun orang asing itu. Dialah sumber kehidupan. Inilah bukan ekologi tapi ekoteologi ya. Yaitu bagaimana teos tentang mengelola alam semesta itu. Nah, pada ayat yang ke-8 sampai ayat 22 ini berkenaan dengan tahun Yobel.
kepemilikan tanah itu bersifat tidak absolut gitu. Karena Tuhanlah pemilik, Tuhanlah pemberi tanah itu kepada umatnya, sehingga semua tanah yang dibeli harus dikembalikan pada pemiliknya pada tahun yang ke-50. Maksud Tuhan adalah agar mencegah terjadinya ketamakan atas sesamanya, ketamakan atas harta miliknya. Jadi kita bisa bayangkan, logika sederhananya adalah kalau tahun pertama seorang ingin menumpuk hartanya, memiliki tanah seluas-luasnya, dia akan bisa saja bernafsu begitu untuk membeli. Tapi ketika tren itu meningkat, dia mulai berpikir di tahun ke-25, ke-50, tentu jangan membeli tanah lagi karena toh tahun ke-50 akan dikembalikan. Sehingga akan terjadi sebuah titik keseimbangan antara memiliki dan yang dimiliki itu. Dan dorongan ketamakan untuk menguasai segala aset itu ditahan oleh Tuhan melalui kebijakan atau melalui perintah itu. Sehingga pada titik tahun ke-50 itu baik pemilik hasil membeli tanah-tanah itu maupun pemilik awal kembali pada titik keseimbangan. Tidak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, itulah sama-sama hidup begitu. Nah, pertanyaan kita bagaimana kalau ada 7 tahun itu tanda istirahatnya? Kehidupan umat Tuhan, baik sang pemilik yang membeli dan memiliki maupun pemilik awal pada tahun-tahun seperti itu, di peralihan dari tahun ke-7 yang pertama ke-7 yang berikut dan seterusnya. Di ayat yang ke-20 sampai 22 jelas sekali dikatakan, apabila kamu bertanya apakah kami makan dalam tahun yang ke-7 itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Jadi tahun ke-6 itu ada jeda, berong, tapi Tuhan kasih berkat itu 3 tahun ke depan. Tahun ke-6 pelihara Tuhan, tahun ke-7 tanpa usaha itu dipelihara Tuhan, tahun ke-8 baru babat alas lagi atau baru bersih-bersih untuk nanam, itu dipelihara Tuhan, dan tahun ke-9 tanah itu kembali produktif untuk memasok kebutuhan dari pemiliknya. Misalnya kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengajar umat ini untuk sungguh-sungguh hidup bergantung pada Dia. Dialah pemilik segalanya, Dia pemberi tanah itu, Dia menuntut umat mengelola semua milik Tuhan itu, dan Tuhan menjamin kehidupan umatnya. Jadi segitiga etis teologi ekonomi Allah itu adalah Allah, umat Tuhan, tanah. Bahwa sepanjang umat itu taat kepada Tuhan, sejauh umat itu senantiasa taat dan bergantung pada Tuhan, maka tanah itu akan produktif. Bahkan di tahun ke-6 sampai ke-8 produktivitasnya 3 kali lipat untuk mengcover 3 tahun masa bero itu. Dia Tuhan pemelihara, bukan tanahlah sebagai penjamin hidup dari pemiliknya, tapi Dia Tuhan pemilik tanah itu menjamin kehidupan orang-orang hidup di atas tanah itu atau yang hidup melalui budidaya terhadap tanah itu. Kebergantungan pada Tuhan, kualitas relasi dengan Tuhan ini menentukan kualitas kehidupan mereka berkenaan dengan bagaimana mereka mengelola tanah itu, dan Tuhan akan menumbuhkan hasil-hasil pertanian itu untuk memelihara hidup umatnya. Dari masa-masa sekarang kita tahu ada yang namanya akuntansi sosial pertanggungjawaban sosial, di mana perusahaan-perusahaan itu tidak boleh berusaha bekerja hanya bernafsu untuk profit oriented bagi perusahaannya. Ada yang diatur oleh pemerintah itu sekitar 4% dari laba harus diperuntukkan bagi stakeholder, bagi orang-orang di sekitar perusahaan dan sebagainya. Dan sebenarnya itu dimaksudkan agar tidak ada keserakahan itu muncul, tapi ada tanggung jawab sosialnya, bahwa kehadiran sebuah perusahaan di satu lokasi tertentu harus memberi kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Dan ketika ada keseimbangan itu, maka masyarakat sekitar pun akan memiliki rasa belong terhadap perusahaan itu, dan mereka juga akan mensupport terhadap eksistensi perusahaan itu kini dan ke depan. Nah, Tuhan mengatur jauh lebih dari semua itu, bahwa pada tahun ke-50 itu menjadi tahun penuh sukacita, tahun di mana umat Tuhan beria-ria, tahun pembebasan, dan mereka boleh merayakan pemeliharaan Tuhan atas seluruh kehidupan yang Tuhan karuniakan pada mereka. Nah, ini sebuah sosioteologi accounting bagaimana pengaturan, penghitungan
nilai tanah dan sebagainya itu diatur oleh Tuhan demi keseimbangan. Tidak ada yang semakin kaya sementara yang satu semakin miskin, atau jurang antara pemilik ya dan orang-orang miskin itu tidak terbuka atau menganga begitu lebar, tapi diatur tahun ke-50 itu satu tahun di mana semua merayakan sukacita pemeliharaan Tuhan. Ayat yang ke-23 sampai yang terakhir, saudara, kita melihat di sana berkenaan dengan penataan pengelolaan Tuhan, pengaturan bagaimana seharusnya umat Tuhan itu hidup berkenaan dengan orang-orang yang berkekurangan atau orang-orang miskin di sekitar itu. Di ayat 23 sampai 28 ada pengaturan tentang penebusan tanah, demikian juga tentang rumah, dan kemudian masuk pada rentang ayat cukup panjang 35 sampai 55 itu berkenaan dengan orang-orang miskin. Pada prinsipnya kita melihat di sana bahwa umat Tuhan tidak boleh memperlakukan sesamanya itu dengan kejam, tidak memanfaatkan orang-orang miskin sebagai sumber kekayaannya, sebagai sumber untuk mendapatkan bantuan luar negeri dan sebagainya. Kita lihat fenomena seperti itu pada masa kini. Ketika ada kemiskinan, semua orang rame-rame datang memotretnya, membuat proposal, cari donatur, lalu yang turun ke orang miskin hanya 1-2 tetes, sementara persentase terbesar diraup, dinikmati oleh mereka yang mengirim proposal atau mencari dana itu. Tidak. Ya, Tuhan meminta agar umat Tuhan itu memelihara sungguh-sungguh saudaranya yang miskin, yang jatuh miskin. Dan dasar semua itu adalah di ayat 38 dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu." Di ayat yang ke-50 dikatakan, "Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu." Apa poin penting di sini yang kita temukan? Bahwa dalam diri setiap umat Tuhan harus ada great compassion, itu sebuah belas kasihan yang nyata kepada saudaranya yang jatuh miskin, saudara yang berkekurangan karena berbagai sebab. Perlu ada belas kasihan yang melimpah di dalam diri orang percaya untuk memperlakukan sesama yang miskin itu. Kenapa? Karena sesungguhnya dua-dua, baik yang dalam keadaan stabil secara ekonomi maupun yang miskin, adalah milik Tuhan. Umat yang ditebus oleh Tuhan dari tanah Mesir, dan semua harus menghambakan diri kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang bijaksana, bukan Tuhan yang bengis. Oleh karena itu umat Tuhan harus memperlakukan sesamanya itu dengan penuh belas kasihan, memberi makan minum, menjamin kehidupannya, dan hak-hak dari orang-orang sedang jatuh miskin atau mempermakan diri sebagai budak pun harus diperhatikan, termasuk pada waktu harus dibebaskan pada tahun ke-50. Di dalam perjanjian baru, khususnya Injil Matius, kita mengenal di sana paling tidak tiga grade, gitu ya. Great Commission, amanat agung, ya jelas. Ada Great Command, ya, hukum agung. Tapi di pasal 25 itu berkenaan dengan ya Great Compassion, berbelas kasihan yang melimpah, ya. Di mana domba-domba itu ya, dikatakan melayani ketika ada yang sakit harus dilawat, yang susah dihibur, yang dipenjara dikunjungi dan seterusnya. Dan ketika itu dilakukan, sesungguhnya seorang sedang melayani Tuhan Yesus itu. Artinya apa? Bahwa ya hidup orang percaya harus menyadari sungguh-sungguh dia adalah milik Tuhan. Dan ketika sudah mengalami kasih Tuhan yang membebaskannya dari perbudakan dosa, dari Mesir ke tanah Kanaan, dari orang berdosa menjadi orang merdeka, maka cara hidup dia harus sungguh-sungguh penuh dengan belas kasihan, termasuk pada saudara yang sedang dalam keadaan terpuruk. Saudara, dari semua ini, mari kita lihat amanat teksnya, bahwa Allah menghendaki umatnya menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik mutlak segalanya, dialah owner, dan mau mengelola stewardship aset Tuhan dengan benar dan berbelas kasihan kepada sesama yang berkekurangan. Aplikasinya sudah saudara dan saya ya, menyadari sungguh-sungguh bahwa semua adalah milik Tuhan dan kita adalah pengelola aset-aset Tuhan percayakan. Dan maukah saya dan saudara berbuat kasih secara nyata
compassionate kepada sesama yang berkekurangan. Tentu gereja Tuhan ada pelayanan diakonia dan sebagainya, tapi lebih dari itu secara pribadi kita coba merenungkan pekerjaan kita, tanah yang kita kelola dan sebagainya. Mari kita memeriksa semua itu dan mau hidup menurut kehendak Tuhan, dan jangan lupa semua dihasilkan harus punya nilai orientasi sosialnya, karena kita sama-sama adalah milik Tuhan. Dialah pemelihara hidup dan kehidupan kita. Selamat mempraktekkan compassionate love. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dialah pemilik segalanya, Dia yang menjamin hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang senantiasa menjamin kehidupan kita dalam setiap perkara, dalam segala hal, dalam setiap keperluan hidup kita. Tuhan memberikan kasih-Nya dan memelihara kita selamanya. Kita juga mau supaya kita memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain, mau berbagi, mau bermurah hati kepada orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kebaikan dan apa yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah pemilik atas alam. Engkau adalah Allah atas segalanya. Aku percaya Tuhan di dalam setiap musim hidupku, aku ada bersama dengan Engkau dan Engkau terus memelihara, menjamin, bahkan Tuhan menyediakan segala yang diperlukan. Kami bersyukur kepadamu memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang menjadi penjamin hidup kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa supaya kehidupan kami yang sudah diberkati menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain mengenal kasih Kristus melalui setiap pemberian, setiap kemurahan hati yang kami berikan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni segala hal kalau kami seringkali tidak peduli dengan orang lain, seringkali kami Tuhan hanya untuk mementingkan diri kami. Tuhan Kau menolong, Tuhan terus bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.